Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 8, yaitu bab 2. Lalu kemarin kita sudah membicarakan usaha dan daya, sekarang masuk pesawat sederhana. Tolong dipersiapkan alat-alat tulisnya. Nah, sekarang pesawat sederhana. Nah, setiap alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan menggunakan pesawat sederhana yaitu meliputi beberapa bagian. Nah, sekarang tujuan penggunaan pesawat sederhana yaitu untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Nah, sekarang jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4, tapi di SMP pada umumnya kita bahas cuma 3, yaitu 1 tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda. Roda ini tadi pembahasan cuma sedikit, yang paling diperdalam adalah tuas, bidang miring, dan katrol. Nah, pesawat yang terbentuk dari beberapa sederhana, tujuannya untuk mempermudah manusia dalam bekerja. Itu adalah pesawat sederhana. Sekarang perhatikan yang pertama itu tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Nah, kalau pada zaman dulu, enggak zaman dulu saja, sekarang itu kalau kita ingin memindahkan batu yang besar sulit, maka kita harus membawa suatu alat tinggi, dimasukkan, terus ditekan, maka batu yang besar itu tadi akan tergelincir. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di sini dicontohkan tuas atau pengungkit adalah jungkat-jungkit. Nah, ini banyak kita jumpai dalam sekolah TK atau PAUD atau tempat-tempat pariwisata. Nah, kalau kita ini lihat alat ini adalah jungkat-jungkit, yang pertama ada titik tumpu. Titik tumpu itu adalah suatu titik di mana tuas bertumpu. Cara Jawa ini ganjel, ya, ganjel. Nah, yang tengah itu ya kotak. Nah, itu. Yang kedua, kuasa, di mana kuasa itu adalah gaya yang bekerja pada tuas. Kuasanya yang mana? Kalau ini ada 2 orang anak adalah yang ada di bawah. Kemudian yang ketiga beban, itu adalah berat benda. Kalau pada gambar ini adalah bebannya adalah anak yang ada di atas. Nah, kemudian golongan pengungkit berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, titik tumpu di tengah. Yang kedua, golongan kedua, beban di tengah. Yang ketiga, kuasa di tengah. Nah, sekarang perhatikan gambar pengungkit 1. Ya, perhatikan ini. Ini ada jungkat-jungkit, kemudian ada gunting, ada tang, ada cepit buku, ya, ada palu. Nah, kamu amati di mana titik tumpunya. Kalau gunting itu kan tengahnya ada sekrup, nah itulah titik tumpu. Kemudian untuk pegangan tangan itu adalah titik kuasa. Sedangkan
yang di ujung untuk gunting kertas atau apa itu namanya beban. Nah, lainnya kamu cari di mana kamu amati gambar ini ya. Ini ada contoh beberapa gambar. Kamu cari titik tumpunya di mana, titik beban di mana, titik kuasanya di mana. Udah? Nah, sekarang berikutnya pengungkit golongan 2. Kamu lihat. Itu ada kalau orang Jawa mengatakan angkong ya. Nah, itu ada titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Nah, kemudian ini ada suatu tang, itu titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Amati gambar. Nanti kamu cari satu persatu di mana titik tumpu, di mana titik kuasa, di mana titik beban. Nah, yang berikutnya pengungkit golongan 3. Nah, itu ada untuk jeblok kertas ya, ada sekop, ada cangkul, ada penjepit makanan. Nah, ini saya contohkan jeblok untuk menjeblok buku atau kertas ya. Titik tumpu, titik kuasa, titik beban. Coba gambar yang lain dicari di mana titik bebannya, di mana titik kuasanya, di mana titik tumpunya. Ini golongan ketiga, ya, pengungkit golongan 3. Nah, keuntungan apa? Ya. Tuas golongan 1 dan 2, ya, keuntungannya adalah meringankan beban. Tuas golongan ketiga, ya, keuntungannya menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Itu adalah keuntungannya. Kemudian bidang miring. Nah, bidang miring itu adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Contohnya, jalan di pegunungan, ya, papan luncur. Nah, sekarang fungsi bidang miring. Ya. Fungsinya untuk apa? Membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan bidang miring, gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Nah, sekarang kelemahan dari bidang miring apa? Nah, jarak yang ditempuh lebih jauh. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa jalan di pegunungan dibuat berbelok-belok atau berkelok-kelok, berliku-liku? Nah, lihat. Ini bidang miring. Ada seseorang yang ingin menaikkan benda atau misalkan balok ke atas gerobak atau truk. Maka dia tidak bisa menaikkan sendiri, maka dipasanglah papan. Itu papan nggih. H itu adalah tinggi gerobak ke tanah. B dan A itu adalah panjang papan. Sedangkan itu adalah bendanya ya yang didorong, maka orang tersebut didorong itu dengan mendorong dengan gaya berapa, kemudian bendanya itu adalah W karena mempunyai berat. Nah, ini ada mainan anak-anak, biasanya berada itu di kolam renang. Nih, ini jalan di pegunungan, itu merupakan contoh daripada bidang miring. Nah, sekarang baji, alat-alat yang dipergunakan dengan prinsip bidang miring, kamu lihat. Ada sekrup atau mur, ada pisau, ada kampak. Nah, kemudian perbedaan baji dan bidang miring. Bidang miring yang bergerak bendanya. Tapi kalau baji yang bergerak, apa? Yang digerakkan adalah bidang miringnya.
Perbedaannya itu. Nah, kemudian sekarang menginjak katrol. Apa katrol itu? Nah, katrol itu adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Kemudian bisa juga biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali yang menghubungkan antara katrol yang satu dengan yang lain. Kemudian bisa digunakan untuk menarik benda. Nah, sekarang katrol ada 3. Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Nah, lihat gambar. Katrol tetap. Apa katrol tetap? Katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Nah, misalkan di hari Senin atau hari-hari besar kita menaikkan bendera, upacara bendera, itu adalah salah satu contoh daripada katrol tetap. Nah, ini ada gambar ya. Nah, ada anak menimba air. Nah, itu katrol tetap. Kemudian katrol bebas. Katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Nah, ini biasanya kalau kita ingin memindahkan suatu benda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain terpisahkan, maka kita gunakan katrol bebas atau bergerak. Nah, sekarang katrol majemuk. Katrol majemuk ini biasanya katrolnya lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Ini katrol majemuk. Nah, kamu amati gambarnya, katrol majemuk. Kamu bisa membuka buku paket tentang pesawat sederhana. Di situ kamu buka katrol. Nah, di mana besarnya FA itu adalah gaya beban, FK gaya kuasa, kemudian besarnya FK sama dengan setengah kali F3 atau F2. Nah, sekarang rumus-rumus pada tuas. Pada tuas itu rumusnya W kali LB sama dengan F kali LF. W itu berat beban, satuannya Newton. F gaya kuasa, satuannya Newton, ya. LB lengan beban, LF lengan kuasa. Keuntungan mekanik pada tuas adalah W per F atau KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Rumus pada bidang miring itu adalah W kali H sama dengan F kalikan S. W itu tetap berat benda, satuannya Newton. KM keuntungan mekanik W per F atau K W per F bisa atau KM S per H. Kamu sambil membuka buku, ya. Di mana W berat benda, H tinggi bidang miring satuannya meter, F gaya satuannya Newton, S jarak tadi bidang yang dipasang ya sebagai papan untuk menaikkan benda tadi itu adalah jarak. KM keuntungan mekanik. Nah, misalkan ini ada suatu jungkat-jungkit. Nah, W-nya 200 Newton. LB itu adalah jarak benda sampai titik tumpu itu 1 meter. Sedangkan LF itu titik tumpu sampai kuasa, yaitu 2 meter. Nanti kamu masukkan rumus, ya, FK berapa besarnya kuasa atau gaya kuasa adalah W kali LB dibagi LF.
kamu masukkan ya. W-nya 200 kali 1 dibagi 2. Berapa hasilnya? Kemudian ini adalah bidang miring. Ya. Berat bebannya 500 Newton, S jaraknya 2 meter, tingginya 1 meter. Berapa gaya kuasanya supaya benda bisa mencapai tempat yang diinginkan sampai di atas namanya. Maka kamu masukkan rumus W kali H dibagi S. W-nya 500 kalikan 2. Saya ulangi. W-nya 500, H-nya 1, S-nya 2. Berarti 500 kali 1 kan 500 dibagi 2. Berapa jawabannya? Sekarang katrol, okay. Nah, saya ulangi pada katrol tadi. Nah, katrol tetap besarnya kuasa sama dengan berat benda. Keuntungan mekanisnya 1. Katrol bergerak, besarnya kuasa adalah setengah kali berat beban atau benda. Keuntungan mekanisnya 2. Sedangkan katrol majemuk, ya, keuntungan mekanisnya sama dengan banyaknya katrol yang menarik beban atau banyaknya tali. Kalau katrolnya 2 talinya 4 berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Nah, sekarang soalnya nanti bisa kamu kerjakan. Sebutkan 3 jenis tuas dan jelaskan. Soal yang kedua, untuk mengangkat beban sebesar 1000 Newton diperlukan gaya 100 Newton. Bila panjang lengan kuasa 250 cm, berapakah panjang lengan beban? Rumusnya sudah ada di atas, kamu coba kamu masukkan. Selamat belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba soal-soalnya. Untuk minggu depan selesai ini adalah ulangan.